Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Budidaya ikan gurame ternyata sangat mudah, kawan-kawan. Nah, apa saja kemudahan-kemudahan yang telah kita dapatkan dari cara berbudidaya seperti ini? Simak terus video kali ini. Pagi yang cerah ini saya berada di kolam Pak Ustadz Dimyati, mana beliau sebagai salah satu imam besar di salah satu masjid jamek di desa saya. Nah, telah kita lihat, kita pandangi begitu luasnya kolam-kolam beliau seperti ini. Dari hasil keterangan beliau, ternyata yang saya tangkap banyak kemudahan dari proses, bentuk, dan sistem yang ada di kolam ini. Apa saja? Mari kita jalan-jalan sambil kita bahas apa yang telah membuat kesuksesan pada sistem kolam ini. Dari keterangan beliau, sistem dan bentuk kolam seperti ini sangat banyak keuntungannya. Di antaranya, kolam ini tidak perlu repot kuras atau ganti air, teman-teman, sampai panen katanya. Yang kedua, tidak perlu repot sipon atau kuras amonia bawah. Jadi kita dua sistem ini cukup merepotkan kita, cukup menguras tenaga kita, cukup melelahkan. Nah, makanya ini sistem yang cukup ideal dan cukup meringankan beban kita sebagai petani ikan. Usut punya usut, sistem dan bentuk kolam yang telah saya dengar seperti ini tadi, ternyata kuncinya ada pada kedalaman air pada kolam ini, yaitu 2 meter lebih, teman-teman. Wow, ini cukup mencengangkan bagi saya, namun tidak lebih mencengangkan lagi karena luasnya, yaitu mempunyai lebar 9 meter dan panjang 25 meter dengan isi 5.000 ekor ikan. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kita berpikir ke belakang lagi, seperti yang telah saya banyak utarakan di video-video saya sebelumnya. Kita bermain air di sini, di gurame ini bermain air dan menjaga agar tidak ada lonjakan-lonjakan yang signifikan di atas 5%. Nah, itu sering sekali saya sebut, baik itu pH-nya, suhunya, jangan sampai ada lonjakan melebihi 5%. Jadi kolam ini aman dari air hujan. Jadi air hujan yang masuk ke kolam ini tidak lebih dari 5% dari lebar luas kolam ini. Jadi masih di taraf aman, lampu hijau terus. Sedangkan air yang masuk karena kecil, air hujan tidak sebanding dengan air yang ada di kolam ini, makanya tidak mempengaruhi pH. Nah, nomor 1, pH-nya tidak berubah. Suhunya juga tidak berubah karena pengaruh air hujan. Yang sering saya sebut juga di video-video saya sebelumnya, air hujan bisa menyebabkan blooming. Nah, itu juga tidak berubah karena kedalaman air kolam ini. Nah, sekarang perlakuan apa yang telah beliau terapkan? Seperti yang saya utarakan di depan, ternyata cukup simpel, teman-teman. Beliau hanya menambahkan air, istilahnya jog, ya, tidak menguras, tidak mengelong, cuma mengejog saja berkala 2-3 hari sekali, bahkan 1 minggu sekali, tergantung cuaca, kata beliau. Dan satu lagi, beliau menambahkan probiotik, teman-teman. Jadi 2 langkah tersebut yang telah beliau lakukan. Berbahagialah teman-teman semua yang telah mempunyai lahan yang luas, bisa menerapkan sistem seperti beliau ini. Itu garis besar yang perlu kita garis bawahi tebal-tebal bagi kita, karena belum mampu, belum punya lahan yang luas. Makanya kita
memperdayai ataupun mengupayakan kolam kita dengan bantuan-bantuan oksigen, bantuan-bantuan aerasi, sistem-sistem air yang berputar sehingga tidak merepotkan sipon. Itu karena memang keterbatasan bentuk kolam kita. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai lahan, mungkin punya kakek ya di desa, di sana-sana yang luas tidak termanfaatkan dengan baik, bisa melakukan seperti ini dengan bentuk kolam yang luas dan dalam. Jadi intinya air yang dalam itu membuat air kolam ini tidak terpengaruh dengan situasi cuaca lingkungan. Musim pun panas, air ini tidak akan berubah suhunya. Ya berubah namun cukup kecil karena kedalamannya tadi. Nah, itu gerambiangan, itu spekulasi dari saya sendiri. Kenapa kolam ini dalam kok tetap sehat, tanpa sipon, tanpa kuras, hasilnya ikannya gemuk-gemuk dan sukses panennya. Nah, itu ada kaitannya itu dengan video-video saya sebelumnya. Jadi sistem 5% tadi yang bikin ini tetap aman, tetap bermain di garis aman. Teman-teman yang paham mungkin bisa berpikir sejenak ya, inilah manfaat air kolam yang dalam. Namun teman-teman harus berpikir ulang, ini memerlukan biaya yang banyak ya kan. Terpanya saja berapa meter itu, lahannya, modalnya tidak gede. Selain itu nomor satu yang paling penting dan tidak harus diterapkan teman-teman harus bisa berenang. Nah itu, kalau tidak bisa berenang jangan coba-coba bikin kolam seperti ini tidak saya sarankan teman-teman, karena kolam ini kalau kita nyemplung dan tidak bisa berenang lah ya innalillahi, seperti itu. Semoga video kali ini bisa membawa semangat, menambah semangat teman-teman yang mungkin punya lahan luas. Ini sistem yang sangat ampuh, tidak perlu repot kita sebagai petani, santai saja pokoknya kalau punya sistem seperti ini. Jadi kedalamannya yang paling ujung, ini modelnya miring teman-teman, dari sebelah ujung itu 180 sampai ujung satunya 2 meter 30, jadi selisih 50-an cm lah, seperti itu. Jadi pembuangannya ada paling dalam. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman berpikir, bingung membuat bentuk kolam yang ideal, yang baik dan benar. Inilah fakta. Jadi ini berdasarkan fakta yang saya lihat. Ini jaraknya tidak jauh dengan kolam saya teman-teman, sekitar 50-an meter lah. Jadi setelah panen itulah yang saya rasakan, beliau yang dapat saya resapi, saya ambil hikmahnya. Bentuk dan sistem kolamnya kok seperti itu, namun hasilnya nah seperti itu. Istimewa teman-teman, istimewa sekali. Inti dari video kali ini kuncinya adalah air dan bentuk kolam. Ada pertanyaan silahkan monggo komen di bawah teman-teman, insya Allah saya jawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Dan bagi teman-teman yang ingin berbudidayakan gurame, monggo, ini adalah channel diskusi, kita diskusikan bersama. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.